Halo, selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini kita akan membahas beberapa tipe soal yang biasanya muncul dalam soal tes masuk kerja. Yang pertama itu ada soal tentang aritmatika dasar. Seorang karyawan mendapatkan gaji bulanan sebesar 4.500.000 setiap bulan. Dia menyisihkan 20% untuk tabungan. Berapa jumlah uang yang dia tabung dalam 1 tahun? Cara menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus cari tahu dulu 20% dari 4.500.000 itu berapa. Caranya adalah dengan mengalihkan 4.500.000 dikali 20% atau 20/100. Kita coret dua angka 0 ini. Terus 45 dikali 2 itu 90. Kita lihat angka 0 sisanya ada berapa, karena ini perkalian kita bisa jumlahkan angka 0-nya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 900.000. Jadi 20% dari 4.500.000 hasilnya adalah 900.000. Nah, pertanyaannya adalah jumlah uang yang dia tabung dalam 1 tahun. Artinya 900.000 ini kita kalikan 12 bulan. Hasilnya adalah 10.800.000. Oke, selanjutnya nomor 2. Ini soal tentang persentase. Sebuah perusahaan mengalami kenaikan penjualan sebesar 25% dibandingkan bulan sebelumnya. Jika penjualan bulan sebelumnya adalah 80 juta, berapa penjualan bulan ini? Kita harus cari tahu 25% dari 80 juta itu berapa. Caranya adalah 80 juta dikali dengan 25% atau 25/100. Kita coret dua angka 0 ini. 25 dikali 8 itu 200. Kemudian kita lihat sisa 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 25% dari 80 juta itu hasilnya adalah 20 juta. Nah, penjualan bulan ini yaitu 80 juta ditambah dengan kenaikannya 20 juta. Hasilnya adalah 100 juta. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal ini tentang problem solving. Nah, sebuah proyek dijadwalkan selesai dalam waktu 60 hari dengan 8 pekerja. Ini waktu, ini pekerja. Nah, jika 4 pekerja tambahan ditambahkan setelah 20 hari, berapa hari total yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Asumsikan semua pekerja memiliki efisiensi yang sama. Nah, setelah 20 hari ditambahkan 4 pekerja. Artinya, pada hari ke-21, pekerjanya ditambah 4 orang dari awalnya 8. Jadi pekerjanya menjadi 12. Nah, artinya dari hari ke-1 sampai dengan 20 jumlah pekerjanya adalah 8. Nah, ketika terjadi perubahan jumlah pekerja seperti ini, ditanyakan total hari yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, karena diasumsikan bahwa pekerja memiliki efisiensi yang sama, maka waktu 60 hari dengan 8 pekerja itu hasilnya harus sama dengan 20 hari dengan 8 pekerja ditambah dengan X hari dengan 12 pekerja. Ini kenapa di sini 20? Karena dia di soal dikatakan bahwa pada hari ke-21 pekerja bertambah 4 orang. Itu artinya pada hari ke-1 sampai 20 jumlah pekerjanya adalah 8 orang. Berarti selama 20 hari pekerjanya adalah 8 orang. Dan di sini kita
tuliskan sebagai X karena kita tidak tahu ketika pekerja ditambah 4 orang menjadi 12, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan akan menjadi berapa hari. Oleh sebab itu kita tulis di sini sebagai X. 60 dikali 8 ini hasilnya adalah 480. Sama dengan 20 dikali 8 itu 160 ditambah 12X. Pindah ruas, 480 dikurangi 160 sama dengan 12X. 480 dikurangi 160 ini hasilnya adalah 320 sama dengan 12X. 320 dibagi 12 itu sama dengan X. 320 dibagi 12, 2, 24, 2 kurangi 4, 8, ini habis 0, 5, 6 dikali 12 hasilnya kan 72. Kita kurangin lagi 0, 6, 7. Nah, hasilnya adalah 26,67 hari. Nah, ini akan kita bulatkan menjadi 27 hari. Nah, kita balik lagi ke persamaan ini. Karena hasil di sini harus sama dengan hasil di sini, maka hari total yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut menjadi 20 hari dengan 8 pekerja dan 27 hari dengan 12 pekerja. Maka total harinya adalah 47. Jadi proyek tersebut akan selesai dalam 47 hari. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 tentang perbandingan. Dalam suatu departemen, rasio karyawan pria dan wanita adalah 3 berbanding 2. Jika total karyawan adalah 50, berapa jumlah karyawan pria dan wanita? Nah, kita tulis di sini perbandingan pria dan wanita itu adalah 3 berbanding 2. Nah, jumlah pria itu adalah 3 berbanding total penjumlahannya 3 tambah 2, 5. Dikali total karyawannya adalah 50. Sini pria. 50 dibagi 5 itu 10, dikali 3, 30. Nah, karena total karyawannya itu adalah 50, maka jumlah karyawan wanita bisa kita kurangkan dari jumlah pria. 50 dikurangi 30 hasilnya adalah 20. Nah, jadi jumlah karyawan pria adalah 30 dan wanita adalah 20. Selesai. Lanjut ke soal nomor 5, ini tentang logika angka atau deret angka. Nah, tips untuk mengerjakan soal deret adalah kita berpikir secara sederhana terlebih dahulu. Kita lihat pola ke sebelah angkanya. 2, 6, 12, 20. Ini 2 ke 6 bisa dikali 3 atau ditambah 4. Ini ke sini bisa dikali 2 atau ditambah 6. Ini tidak bisa dikali, tapi bisa ditambah 8. Sehingga kita bisa melihat polanya di kemungkinan yang ini. Nah, ini namanya adalah deret pola bertingkat. Karena di sini ini bertambah 2.
di sini juga bertambah 2, sehingga di sini 10 didapatkan 10. 20 ditambah 10 adalah 30. Soal selanjutnya, nomor 6. Berikut adalah tabel yang menunjukkan produksi suatu pabrik selama 4 bulan. Berapa rata-rata produksi bulanannya? Nah, untuk menjawab soal yang A ini, kita bisa jumlahkan semua produksi tiap bulan, yaitu 1.200 ditambah 1.500 ditambah 1.800 ditambah 2.100 dibagi dengan 4, karena ini totalnya ada 4. Nah, kita jumlahkan saja di sini 1.200 ditambah 1.500 tambah 1.800 ditambah 2.100 tambah 0, 0, 2, 5, 7, 7 tambah 8, 15 tambah 1, 16, 1, 2, 3, 4, 6.600 6.600 dibagi 4. 6.600 dibagi 4 adalah 1, 4, 6, 2, 6 kali 4, 24, sisa 20 bagi 4, 5, 5 kali 4, 20, dan ini turun 0-nya, 0. Maka rata-ratanya adalah 1.650. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang B, aku akan tulis di sini. Pertanyaan yang B adalah jika tren peningkatan terus berlanjut, berapa produksi yang diperkirakan untuk bulan Mei? Nah, kita lihat Januari, Februari, Maret, April, Mei. Januari dia 1.200 unit, Februari 1.500, Maret 1.800, April 2.100, dan Mei. Nah, jika kita lihat pola peningkatannya itu adalah bertambah 300 unit setiap bulan. Kita bisa memperkirakan bahwa di bulan Mei dia akan ada peningkatan sebanyak 300, sehingga hasilnya adalah 2.100 ditambah 300 yaitu 2.400. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Seorang kurir menempuh jarak 120 km dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perjalanan? Ingat, rumus kecepatan itu adalah V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya adalah 120 km dengan kecepatan rata-ratanya adalah 40 km per jam. Jadi di sini 40 km per jam itu sama dengan jaraknya adalah 120 km dibagi waktu. Nah, ini bisa kita kasih silang, jadi T-nya pindah ke sini. 120 km dibagi 40 km per jam. Maka 120 dibagi 40 itu hasilnya adalah 3 jam. Soal terakhir, ini soal tentang urutan dan prioritas. Berikut adalah daftar tugas dengan waktu pengerjaan dan prioritas. Tugas A 3 jam dengan prioritas tinggi, tugas B 5 jam prioritas sedang, tugas C 2 jam prioritas rendah. Jika Anda hanya memiliki waktu 6 jam, bagaimana Anda menentukan tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Jika kita hanya punya waktu 6 jam, tugas pertama yang harus kita kerjakan adalah tugas dengan prioritas tinggi, yaitu tugas A yang akan selesai dalam waktu 3 jam. Jadi, jika kita mengerjakan tugas A 6 jam, yang kita punya dikurangi 3 jam, itu hasilnya adalah 3 jam. Jadi waktu yang tersisa untuk mengerjakan tugas selanjutnya hanya 3 jam. Di antara tugas B dan C yang memenuhi waktu sisa kita itu hanya tugas C. Sehingga untuk menjawab soal ini jawabannya adalah tugas A dan tugas C.
gitu. Sekian pembahasan soal hari ini. Next, kita bahas soal apa lagi ya? Komen di kolom komentar ya.